Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Pambudi, manajer inkubator dari Siger Innovation Hub. Saya di sini ingin menyampaikan gambaran maupun company profile dari Siger Innovation Hub. Grow up your goals, scale up with us. Innovate, cooperate, dan grow. Nah, mari berkenalan dengan kami, yaitu Siger Innovation Hub, merupakan inkubator luas koperasi pertama di Indonesia. Kami menginkubasi koperasi, UMKM, dan startup dalam wadah pengembangan bisnis dengan konsep koperasi. Kemudian berkaitan dengan visi dan misi, visi kami yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan 1 juta pengusaha baru di Indonesia. Dengan misi pertama, memberikan program inkubasi dan akselerasi bagi para pengusaha baru. Kedua, memberikan akses pendanaan dan akses pasar kepada para pengusaha. Dan ketiga, mempertemukan para pengusaha dengan tim dan mentor terbaik di bidangnya. Kemudian problems berangkat dari masalah yang kami telaah ya. Pertama dan masalah utama ya, Soko Guru Perekonomian yang mulai luntur, koperasi seperti di Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa koperasi merupakan Soko Guru Perekonomian yang kini kian mulai luntur. Dan kedua, ini adalah problem masalah utamanya kita, yaitu sulitnya UMKM, koperasi, dan startup lokal yang susah naik kelas. Oleh karena itu, kami hadir sebagai solusi of the problem atau solusinya. Yang pertama, memberikan edukasi sistem koperasi secara organik. Kita juga menjadi inkubator tadi ya, berbasis koperasi. Kemudian kedua, menjadi ruang inkubator dan akselerator berbasis koperasi. Ketiga, memberikan pendanaan dan akses pasar yang sekarang juga masih tetap berkembang. Keempat, menyediakan talent berkualitas dan berkompeten yang insya Allah bisa kita salurkan baik di mitra maupun di kerjasama yang lain. Kemudian ini adalah tim kami, yaitu ada Siger Rosa memiliki tim yang profesional dan terpercaya untuk memberikan semua solusi bisnis Anda. Ada lebih dari 30 lebih mentor, tim dan mentor aktif ya, terbagi menjadi beberapa divisi profesional dan bidang kalian dalam proses inkubasi. Pertama ada Chief Executive Officer kami, yaitu Mas Iwan Ferdian. Ada Head Partnership, ada Mbak Yuka Alfandari. Kemudian di bagian Head Operational ada Mas Hanif Muslim, kemudian saya sendiri sebagai manajer inkubator, kemudian di bawah ada kreatif staff, ini ada Mas Fadli, kemudian ada administrasi staff, ada Mbak Dini Desita. Ini merupakan kanvas perjalanan Sigit Innovation Hub, mulai dari tahun 2020 hingga 2025. Yang pertama tentunya di tahun 2020 ya, ini pertama kali kami berdiri, ya belum memiliki legalitas serta kantor, dan hanya terdapat 20 tenan ya, pendaftar, serta menginkubasi 5 tenan startup. Kemudian setahun setelah dari tahun 2020, di tahun 2021 tepatnya, yaitu sudah memiliki legalitas PT dan memiliki kantor, serta memiliki 170 tenan pendaftar dan menginkubasi 70 tenan UMKM. Kemudian naik lagi di tahun 2022, kami sudah memperbaiki diri yaitu sudah memiliki legalitas koperasi yang dari PT berubah ke koperasi, kemudian sudah memiliki fasilitas coworking space. Kemudian ada 124 tenan pendaftar dan mulai menginkubasi koperasi sebanyak 11 koperasi dan inkubasi UMKM sebanyak 20. Di tahun 2023 kita juga tetap bertumbuh. Kita mulai menginkubasi tenan se-Indonesia, melaksanakan program inkubasi full koperasi, ada sekitar 300 lebih tenan pendaftar dan menginkubasi di angka 25 tenan serta 25 tenan koperasi serta 75 UMKM. Tidak lupa di tahun 2024 kita juga tetap menaikkan kapabilitas ya, melaksanakan program inkubasi full koperasi kembali, yaitu sekitar 28 tenan koperasi dan kerjasama dengan Pegadaian untuk menginkubasi UMKM. Di tahun 2025 ini ya, kami terus melaksanakan program inkubasi full untuk koperasi, sekitar 16 koperasi tenan koperasi, baik konvensional maupun yang sekarang lagi marak yaitu KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, dan kerjasama dengan Wismilak Foundation untuk bisnis proposal. Itu tadi kanvas perjalanan Sigit Innovation Hub dari 2020 hingga 2025. Kita lanjut. Nah, ini ada aktivitas kita atau our activities ya. Pertama ada Talent Hub, kemudian inkubasi dan funding dan akses pasar. Talent Hub ini terbagi menjadi beberapa ya, ada talent hunting, mencari-cari talent-talent yang bagus ya, talent scouting, talent building, ini membangun talent-talentnya, kemudian ada business matchmaking. Dari situ, setelah talent terkumpul, kita lakukan inkubasi ya. Inkubasi ini adalah proses pendampingan
Dan di dalamnya ada basic class, kemudian door-to-door mentor, ada advanced class, kemudian ada talk show, serta ada pendampingan. Kemudian next-nya lagi, level up-nya kita ada fasilitas untuk funding dan akses pasar, yang di dalamnya ada pra-pitching, demo day, investor pitch, pameran bisnis, serta ekspor. Lanjut, di sini ada alur program inkubasi ya, mulai dari pendaftaran dan seleksi. Ini adalah langkah awal untuk proses sosialisasi, pendaftaran dan seleksi tenancy gerhab. Kemudian setelah diseleksi masuk ke inkubasi ya. Proses inkubasi tenan terpilih sesuai kurikulum yang dibutuhkan ya. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian terkait dengan funding, ini proses pitching dengan para mitra, investor atau lembaga pembiayaan. Kemudian result atau hasil ya. Upload data tenan yang mendapatkan pembiayaan atau investasi di Kemenko. Kemudian selesai. Seperti itu alur program inkubasi kami. Dan di sini ada kurikulum inkubasi koperasi. Sebenarnya tidak hanya inkubasi koperasi aja, tapi kita juga punya kurikulum UMKM. Tapi dalam hal ini kita fokusnya kurikulum untuk inkubasi koperasi. Yang pertama tentunya adalah sejarah perkembangan koperasi Indonesia dan dunia. Kemudian ada laporan keuangan koperasi. Ketiga ada RAPBK dan atau financial projection untuk koperasi tentunya. Keempat ada analisa keuangan koperasi. Kelima perhitungan SAU. Keenam legalitas dan perizinan koperasi. Ketujuh struktur organisasi dan tata kelola koperasi yang sangat-sangat dibutuhkan koperasi itu sendiri. Kedelapan ada kelembagaan koperasi. Kesembilan ada tentang koperasi. Sepuluh jejaring bisnis koperasi. Ke-11 manajemen risiko bisnis dari koperasi itu sendiri. Ke-12 administrasi bisnis koperasi. 13 branding and positioning. Ke-14 ini penyusunan pitch deck koperasi ya. Ke-15 ada public speaking for pitching. Ke-16 baru penyusunan proposal LPDB. Ini adalah capaian kinerja kami ya. Bisa dilihat juga bahwa dari dana tersalurkan ya, poin pertama itu ada total dana yang tersalurkan sekitar 34,6 miliar dibagi menjadi dua pokok bahasan atau pokok poin ya. Itu ada pendanaan dan aktivitas investasi. Untuk pendanaan di angka 33,6, untuk investasi di angka 1M ya. Kemudian ini maksudnya jumlah tenan 2020 hingga 2025 ya. Itu ada banyak tenan yang telah menerima manfaat yaitu sekitar 275 tenan, 39 tenan mendapat modal pinjaman, 4 tenan mendapat modal investasi, dan 7 tenan mendapat kerjasama. Ini juga beberapa capaian kami. Pertama, tentunya kita menjadi inkubator mitra LPDB UMKM, atau sekarang mitra LPDB Koperasi ya. Inkubator di Indonesia yang berturut-turut menjadi mitra LPDB Koperasi selama 6 tahun berturut-turut, alhamdulillah, sampai dengan tahun 2005 kemarin. Kemudian menjadi inkubator terbaik LPDB, jadi mendapat penghargaan inkubator terbaik LPDB Koperasi selama 4 kali, yaitu di tahun 2020, 2021, 2022, hingga 2024. Kemudian kontributor program pendanaan terbaik menjadi inkubator terbaik dalam program akses pendanaan mitra tenan dan Kemenkop UKM tahun 2023 dengan penyaluran sebesar 13 miliar. Kita lanjut, nah ini beberapa partner kami ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada terutama ada LPDB Koperasi ya sekarang, kemudian ada Kemenkop UKM, Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung, ada PT Pegadaian, ada Bank BRI, Universitas Lampung, Lampung G, dan lain sebagainya. Ini untuk tenan 2025, pada tahun 2025 kami bekerjasama dengan LPDB Koperasi dan melakukan pendampingan inkubasi koperasi untuk koperasi ya. Itu sekitar dari 50 pendaftar kita kurasi dan seleksi hingga menjadi 16 tenan. Ini ada pertama dari Koperasi Produsen Ambifa Makmur Sejahtera, Koperasi Produsen Serikandi Maju Bersama, Koperasi Konsumen Aman Sejahtera Mandiri, Koperasi Produsen Karya Manunggal Jaya, Koperasi Pemasaran Rumah Alpukat Nusantara Indonesia, kemudian ada Koperasi Produsen Multipihak Sahabat Tani Nusantara, kemudian ada Koperasi Amal Sejahtera, 8 ada Koperasi Produsen Mitra Perhutanan Sosial Modal Mandiri, kemudian juga ada Koperasi Bumi UMKM Cianjur, Koperasi Konsumen Bina Sejahtera, Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera, Koperasi Pesagi Raya Sukau, Koperasi Konsumen Pondok Pesantren juga Al-Firdaus, kemudian juga ada Koperasi Desa Merah Putih Tegal Sari, Koperasi Produsen Bumi Asli Sari, serta Koperasi Konsumen Surya Mandiri Sejahtera. Itu adalah 16 tenan yang kemarin kita selama 6 bulan kita lakukan inkubasi ya. Semoga kedepannya kita juga masih tetap bisa menjadi mitra dari LPDB Koperasi. Lanjut, ini ada prestasi di tahun 2024 ya. Ini ada beberapa, mulai dari kita, Koperasi Jasa Multipihak Serikat Talenta Karya atau Setara, itu mendapatkan pendanaan LPDB Koperasi
Yang kedua sebesar 4,9 di tahun 2024. Kemudian ada sosialisasi program Entrepreneur Financial Fiesta, IFF, oleh Kemenkop UKM ya, dalam rangka penyaluran pembiayaan klaster berbagai lembaga keuangan untuk petani kopi di Tanggamus Lampung. Kemudian juga kita penertangan bersama Siger Indonesia dengan PT Pegadaian Area Lampung sebagai mitra penyalur produk Pegadaian di tahun 2024. Kemudian juga masih di tahun 2024 kita juga berhasil mendapatkan pendanaan kedua tenan ya dengan nilai 8,9 M. Kemudian juga alhamdulillah kita terpilih sebagai inkubator terbaik tahun 2024. Lalu di tahun 2025 bagaimana? Alhamdulillah Siger Indonesia terus mengembangkan kapabilitasnya. Walaupun bukan menjadi yang terbaik di tahun 2025, kita tetap masih masuk nominasi inkubator terbaik atau dalam hal ini masuk ke dalam 3 inkubator terbaik LPDB Koperasi tahun 2025. Ini merupakan recap kita ya dari 2020 hingga 2025 ya. Mulai dari jumlah tenan kita 2020 hingga 2025. Ya sebenarnya bervariasi ya, ini bergantung dengan kerjasama kita dengan mitra juga. Itu paling tinggi di tahun 2023 menyentuh di angka 80 ya. Kemudian jumlah tenan kita untuk masing-masing jenisnya yang terbesar masih di UMKM ya, dari 2020 hingga 2025 itu sebesar 56%. Kemudian kedua ada koperasi 42,2%, kemudian baru startup di 1,8%. Kemudian persebaran tenan bisa dilihat juga bahwa terbesar adalah di area Lampung yaitu sekitar hampir 80%. Lalu untuk tenan UMKM itu dan startup terbesar masih di Bandar Lampung ya, kabupatennya, kabupaten kota di Lampung. 71,9%. Lalu untuk tenan koperasi di provinsi terbesar masih di Lampung ya sebagai lokal heroes ya karena kami juga di Lampung gitu ya. Jadi kita juga harus mengangkat kearifan lokal kita walaupun pada dalam hal ini kita juga tetap menginkubasi untuk koperasi di seluruh Indonesia. Kemudian untuk pembiayaan tenan kita seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, kita bagi dua dia pendanaan dan investasi. Untuk pendanaan di angka 97,1%, investasi di angka 2,9%. Ini merupakan fasilitas dari tempat kami, itu inkubator kami. Ada our working space ini, ada macam-macam ya. Ada ruangan buat baca buku, buat diskusi, kemudian ada kantor, kemudian ada ruang aula untuk kita inkubasi, ada ruangan outdoor yang dimana teman-teman tenan biasanya ngobrol kalau setelah makan siang sambil santai-santai gitu ya. Kemudian di luar juga ada beberapa booth-booth gitu ya, sehingga memudahkan ekosistem kita untuk saling support dan bahu-bahu saling mendukung satu sama lain seperti itu. Ini merupakan beberapa dokumentasi kegiatan dari tim Siger Innovation Hub untuk tahun 2025. Ini merupakan dokumentasi inkubasi Siger Hub ya, khususnya di tahun 2025. Ada beberapa ya, walaupun ini yang ditampilkan semuanya online maksudnya, tapi kita juga ada kegiatan offline seperti itu. Ini untuk visitasi tenan koperasi ya, selain inkubasi kita juga melakukan visitasi. Alhamdulillah beberapa yang kita visit, kemudian kita coaching, di tahun 2005 ada 5 tenan yang berhasil melakukan kerjasama dengan angka yang cukup lumayan tinggi ya. Kemudian nih setelah kita lakukan program pendampingan juga, khususnya dalam hal ini berkerjasama dengan LPDB Koperasi dari tahun 2020 hingga 2025, kita selalu mengalami apa ya namanya tantangan dan hambatan-hambatan ya, karena hal selalu berbeda gitu ya. Dalam hal ini tantangan kita tentunya untuk mencari tenan koperasi ya. Pertama itu, yaitu waktu rekrutmennya sebentar dan pendekatan mendapatkan tren koperasi yang berbeda-beda dari pada UKM dan startup. Sebenarnya fokus kita memang koperasi dan core kita di koperasi. Tapi dalam hal ini, seperti yang disampaikan kemarin di Makassar, ada pembaruan-pembaruan khususnya dalam kategori tenan koperasi seperti KDKMP, kemudian koperasi sektor ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita punya database, tapi dalam hal ini kita terkendala waktu, namun bukan berarti menjadi alasan atau hambatan. Insya Allah kami tetap berpegang teguh dan tetap konsisten seperti itu. Kemudian ada proses asesmen. Ini adalah kita mapping skala prioritas berdasarkan asesmen tenan koperasi yang akan kita dampingi untuk akses pendanaan. Jadi kita plotin dulu, kita diagnosa dulu nih koperasi-koperasi apa sih sebenarnya penyakitnya, kesehatan mereka seperti apa gitu kan. Kita telaah. Namun dalam proses untuk KDMP kita akan coba bantu dari segi tata kelola dan pendekatan bahwa KDKMP ini merupakan koperasi, bukan PT, sehingga mindset pada pengurus itu insya Allah bisa mengelolanya dengan cara konsep koperasi seperti itu. Kemudian ketiga ada proses akses LBDB. Ini merupakan proses pendekatan persiapan akses pembiayaan yang harus clear di awal ya, benar-benar harus clear.
dengan koperasi sehingga persiapan lebih matang. Nah, jadi setelah kita diagnosa, kita tahu kan apa masalahnya, apa kebutuhannya gitu ya. Bagi memang koperasi yang kita plotting memang punya potensi untuk asset liability, kita akan fasilitasi, kita akan lakukan bersama. Namun memang perlu untuk akses bisnis atau kerjasama marketing, kita juga akan melakukan pendekatan seperti itu. Keempat, ada masalah internal tenan. Ya, ini masalah yang cukup serius terkadang ya selama kita melakukan inkubasi, yaitu permasalahan tenan dengan berbagai case dan banyak faktor penghambatnya. Misal pergantian pengurus, kemudian di tengah fase-fase apa namanya inkubasi, kemudian ada juga pengurus yang hilang atau kesibukan lain gitu. Ini memang cukup mengganggu ketika dalam tantangan kita ya, khususnya inkubator gitu ya, dalam rangka pendampingan selama 6 bulan maupun setelahnya sampai Monef selesai. Kemudian kelima ada akses buyer ya. Kita keterbatasan juga terkadang untuk jaringan akses pasar yang dimiliki koperasi dan inkubator. Walaupun sekarang alhamdulillah segera pasar terus mengembangkan diri, membuka diri untuk baik di level lokal atau provinsi maupun di level nasional seperti itu. Insya Allah tantangan ini kita akumulasi, kita menjadi apa ya hal yang positif lah untuk mendukung kita dalam rangka memajukan ekosistem koperasi itu sendiri. Kemudian ini ada beberapa rekomendasi-rekomendasi dari tim kami ya. Proses panjang bermitra dengan LPDB buat kita mulai beberapa hal krusial yang kita coba resum atau resum dalam bentuk rekomendasi kemajuan bersama ke depannya. Pertama ada metode inkubasi. Nah, ini di dalamnya ada standarisasi modul inkubasi ya. Apalagi untuk koperasi desa Merauke sangat perlu, kemudian ada standarisasi administrasi koperasi, intensitas pendampingan, baik itu pendampingan langsung maupun secara daring. Dan klaster tenan. Klaster tenan ini berdasarkan usaha, berdasarkan jenis, kemudian juga berdasarkan kondisi. Selain itu juga ada buyer alliance, itu adalah kendala kendala koperasi untuk akses pembiayaan biasanya adalah kepastian pasar, kemudian fasilitas hal tersebut membantu percepatan pembiayaan lebih dari 40%. Nah, ini jadi temuan kita bahwa kita bisa solve the problem gitu. Kalau misalnya kita tahu dulu kendala koperasi dan utamanya itu adalah akses pembiayaan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah modeling dan upgrading inkubator. Nah, ini pengembangan tenan juga harus diikuti dengan pengembangan inkubatornya. Ini benar-benar relate dengan teman-teman inkubator yang lain. Mungkin kita juga harus selalu bertumbuh gitu ya, kita juga perlu fasilitasi studi banding, inkubator, dan peningkatan kapasitas rutin, sangat membantu peningkatan output kegiatan. Nah, dari hal tersebut, ini ada beberapa kepuasan ya. Pertama, kepuasan program, alhamdulillah dari 100, kita di nilai 87, untuk kepuasan engagementnya di 82. Cukup baik. Kemudian, why you should choose Siger Hub? Kenapa sih kita harus memilih Siger Hub gitu ya? Mungkin dari track record-nya kita sudah cukup bagus gitu ya, tapi apakah Siger Hub mampu bertahan dengan halal baru khususnya dalam LPD koperasi ini khusus untuk yang koperasi Desa Merah Putih dengan program dari nasional atau Pak Presiden? Tentunya kita juga harus cakap dan bisa gitu ya. Dan itu yang membuat kita tetap harus berjuang untuk alhamdulillah kita core memang koperasi, jadi teman-teman mentor juga banyak koperasi ya. Bismillah, insya Allah kita konsisten dan komitmen ya. Pertama ada scaling up tenan yang berkelanjutan ya. Ini kita bukan hanya sekedar tata kelola, tapi kita punya ekosistem di mana setelah kita diagnosis, kita kembangkan dalam proses inkubasi, kembangkan tadi itu selama 6 bulan, tapi kita juga punya akses pasarnya, akses pendanaan, akses atau exitnya gitu. Jadi kita bisa menyalurkannya ke hal-hal lain sehingga sekalinya lebih mudah. Kedua, kita juga menginkubasi tenan dengan mentor terbaik di bidangnya. Alhamdulillah, kita tiap tahun mentor terus bertambah, khususnya mentor-mentornya kita sharing dengan SOP kami sendiri gitu ya, yang menurut kami sudah cukup baik untuk mendapatkan mentor-mentor terbaik di bidangnya. Kemudian memberikan akses pendanaan baik di koperasi maupun sumber lainnya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita mampu nih dari bawah ke atas atau dari hulu ke hilir sudah ada. Dan alhamdulillah ekosistem itu terbentuk bukan karena kita sendiri, tapi bareng-bareng bersama teman koperasi-koperasi yang lain. Kemudian memberikan pendampingan selama 2 tahun. Nah, setelah selesai pendampingan di LPDB, kami tetap berkomunikasi. Bahkan kita juga masih tetap bekerja sama dengan koperasi binaan kita. Dan alhamdulillah kita tetap menjaga komunikasi serta keberlanjutan yang cukup erat seperti itu. Nah, mungkin itu uh, gambaran atau company profil dari Sea Innovation Hub. Uh, Mungkin saya rasa cukup. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian.